Ya, kita teruskan ya dengan contoh. Saya menggunakan matriks yang sama dengan matriks yang saya gunakan sebelumnya, yaitu matriks 4, 2, min 1, 1. Nah, sekarang saya ubah dulu ya untuk lambda dikali I dikurangi A ya. Ini lambda kali I berarti kan ya lambda 0, 0 lambda ya, karena ini matriks identitas dikali dengan lambda lalu dikurangi dengan matriks A yaitu 4, 2, dan 1, 1. Ini akan menjadi matriks lambda minus 4 lalu minus 2, minus 1, dan plus 1, dan lambda minus 1. Nah, kalau kita mau mencoba mencari persamaan karakteristiknya, itu kan berarti determinan dari lambda I minus A sama dengan 0. Ini artinya biasa menggunakan rumus AD min BC seperti itu. Berarti lambda minus 4 dikali lambda minus 1 dikurangi dengan min 2 dikali 1. Ini harus sama dengan 0. Ya, saya jabarkan. Ini menjadi lambda pangkat 2 minus 5 lambda tambah 4. Lalu ini minus kena minus tambah 2 sama dengan 0. Berarti saya akan punya lambda pangkat 2 minus 5 lambda tambah 6 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan karakteristiknya. Ya, kemudian nilai lambda berarti haruslah nilai lambda yang memenuhi persamaan karakteristik ini. Hanya itulah kemungkinan nilai eigen dari matriks A. Berarti bagaimana seperti itu? Ya, ini bisa kita faktorkan menjadi lambda minus 2 dikali lambda minus 3 sama dengan 0 ya. Misalnya pemfaktoran suku banyak biasa, biasanya kita menggunakan X, ya kita menggunakan lambda di sini. Berarti di sini kita menemukan lambdanya kalau nggak 2, ya lambdanya sama dengan 3. Jadi ya 2 inilah yang menjadi kemungkinan nilai eigen dari matriks A. Dan tadi kita sudah mendapati bahwa untuk vektor eigen 1 min 1 kita sudah punya nilai eigennya sama dengan 2. Ya, berarti memang betul karena 2 memenuhi persamaan karakteristik dari matriks A. Oke. Nah, berarti matriks A ya punya 2 nilai eigen berbeda. Ya, tentunya kalau kita melihat dari ukurannya, matriks A itu ukuran 2 kali 2, itu akan membuat nanti persamaan karakteristiknya menjadi persamaan pangkat 2. Dan kemudian persamaan pangkat 2 juga pasti nanti ya akar-akarnya adalah paling banyak 2 ya. Jadi nanti ini ada kemungkinan kalau misalkan persamaan kuadrat ini memenuhi syarat tertentu, ya nanti dia bisa jadi 2 nilai eigennya akan sama, ya nilai eigen kembar. Tapi juga bisa jadi nilai eigennya kalau ada faktor kan nggak ketemu gitu ya. Itu namanya nilai eigen kompleks. Tapi itu kita nggak akan sampai ke situ. Ya di sini biasa mengambil case yang mungkin case yang paling umum gitu ya. Yaitu saat matriks 2 kali 2 punya 2 nilai eigen yang berbeda. Ya, kita coba lihat ya untuk nilai eigen yang pertama gitu ya. Jadi untuk nilai eigen lambda sama dengan 2. Jadi kita coba meninjau seperti apa vektor eigennya. Nah, kalau kita mau melihat untuk lambda sama dengan 2,
Ya berarti kita kembalikan ke persamaan dari nilai eigen dan vektor eigen, yaitu kita kembali ke persamaan A dikali X sama dengan lambda dikali X. Ya di sini X-nya ya mungkin bisa kita tuliskan sebagai vektor misalkan X1, X2 gitu. Lalu matriks A 4, 2, min 1, 1 sama dengan lambda yaitu 2 dikali X1, X2. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara X1 dengan X2. Ya, ini kalau kita hitung menurut definisi tekanan matriks jadi 4x1 tambah 2x2 yang bawah menjadi minus x1 tambah x2. Ini sama dengan 2x1 2x2. Ya tentunya kalau kita menyamakan dua buah vektor berarti kan ya kita menyamakan per komponen gitu ya. Berarti ini akan menjadi 4x1 tambah 2x2 ini harus sama dengan 2x1, lalu minus x1 ditambah x2 akan sama dengan 2x2. Ini menjadi sebuah sistem persamaan. Nah kalau ini kita coba ya kita mengumpulkan ya, kita mencoba untuk mengumpulkan ya misalkan yang x1 kita taruh di sebelah kiri semua, yang x2 ditaruh di sebelah kanan semua. Ini akan menjadi ya 4 dikurangi 2 2x1, lalu 2x2 pindah ke sebelah kanan jadi minus 2x2, lalu yang ini minus x1 sama dengan ya 2 kurangi 1 ya, jadi 1 minus x2 gini ya. Oke ya. Nah ini kan sebenarnya dua buah persamaan yang ekivalen ya. Sebenarnya ini dua buah persamaan yang sebenarnya ini sama persis ya. Min x1 sama dengan x2. Kalau ini dikalikan dengan min 2, ini minus x1 jadi 2x1 dan x2 jadi minus 2x2. Jadi kalau ini disederhanakan hasilnya sama dengan yang bawah. Ya, tadi ini sebenarnya dua buah persamaan yang sama persis, yaitu minus x1 sama dengan x2. Kita bisa menyederhanakan itu. Nah, di sini kalau kita misalkan, ya kemudian kalau kita misalkan ya x1-nya sama dengan t, begitu ya. Ya dengan t-nya tentunya tidak boleh 0. Ya, maka nanti x2-nya sama dengan minus x1 sama dengan minus t. Ya, karena x2 adalah minusnya x1. Ya, jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 2 adalah vektor x x1 x2 sama dengan vektor t dan minus t, atau sama dengan vektor t suatu skalar dikali 1 min 1 ya, dengan t nya tidak boleh 0. Dan ini kan pasti sama dengan apa yang tadi kita berikan di contoh ya. Tadi di contoh saya gunakan x-nya adalah 1 dan min 1, dan ternyata nggak cuma vektor tersebut, tapi semua kelipatannya juga pasti merupakan vektor eigen untuk lambda sama dengan 2. Jadi baik ini 2 dengan min 2, 3 dengan min 3, kemudian 10 dengan min 10, ya bahkan sampai 2020 dengan min 2020 juga akan tetap menjadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 2. Ya, jadi di sini vektor eigennya ya memang dia tidak tunggal ya, memang nggak tunggal. Jadi semua vektor yang berbentuk t dikali 1 min 1. Tentunya t nya nggak boleh 0, karena kalau 0 dia bukan merupakan vektor eigen.
Sekarang kita lihat untuk nilai eigen yang kedua. Tadi kan eigennya ada dua kemungkinan, lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan 3. Nah sekarang bagaimana kalau lambda sama dengan 3 di sini? Berarti ya kita menggunakan persamaan yang sama dengan yang sebelumnya, hanya kali ini kita ganti lambdanya sama dengan 3. Ya, berarti di sini masih kita menggunakan persamaan AX sama dengan lambda X. Itu berarti ya ini 4, 2, min 1, 1 dikalikan dengan ya X1, X2. Ini hasilnya harus sama dengan 3 dikali X1, X2. Ya, mirip sama ya persamaannya dengan yang contoh sebelumnya untuk lambda sama dengan 2, tapi kali ini kita ganti lambdanya 3. Ya, kemudian langkahnya jadi ya masih sama juga. Ini menjadi 4x1 tambah 2x2. Ini menjadi min x1 tambah x2 sama dengan 3x1 ya sama 3x2 ya. Berarti haruslah nanti 4x1 tambah 2x2 sama dengan 3x1. Lalu kemudian min x1 tambah x2 ini harus sama dengan 3x2. Ya, jadi nanti ya kita bisa ya pindah ruas seperti yang tadi. Ya, di sini kita akan dapatkan ya ini x1 sama dengan minus 2x2, lalu yang bawahnya minus x1 sama dengan 2x2. Ya, kembali kita menemukan dua buah persamaan yang sebenarnya identik. Ini kan cuma beda plus minus saja, cuma sekedar membalik tanda. Nah, tapi sebenarnya ya persamaan kedua ini ya terwakili oleh persamaan pertama. Ya, tapi misalkan kalau ya mungkin supaya membedakan saja, misalkan x2 sama dengan S gitu ya, dengan S nya tidak sama dengan 0, maka nanti x1 nya adalah minus 2x2 sama dengan minus 2S. Ya, jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 3 ini adalah ya vektor X sama dengan X1, X2 sama dengan min 2S S atau sama dengan vektor S dikali min 2, 1. Ya, jadi di sini ya S-nya punya suatu parameter yang tidak 0. Ya, bisa aja sebenarnya kalau misalkan saya mengatakan boleh nggak kalau misalkan X1 yang sama dengan S, juga bisa. Nanti X2 nya berarti menjadi minus setengah S. Ya, kalau saya mungkin lebih menyukai kalau kita bisa menghindari pecahan, sehingga yang saya misalkan jadi yang X2. Tapi yang prinsipnya sebenarnya nanti sama saja hasilnya. Intinya komponen yang di atas adalah minus dari 2 kalinya vektor yang di bawah. Ya, jadi di sini kalau kita punya matriks 2 kali 2, kita akan punya persamaan karakteristik yang merupakan persamaan pangkat 2. Kemudian kita juga kemungkinan kita akan memiliki dua buah nilai eigen. Bisa jadi kebetulan sama, tergantung persamaannya. Tapi kalau kita punya dua nilai eigen yang berbeda, berarti juga nanti masing-masing punya vektor eigen yang berbeda juga. Ya, dan di sini vektor eigennya ada juga sebenarnya nggak tunggal, tapi berpola. Ya, jadi kalau tadi untuk yang lambda sama dengan 2, vektor eigennya berbentuk T dikali 1 min 1.
Nah, kalau untuk tabel sama dengan 3 berbentuk S dikali min 2 1. Ya, itu saja. Saya sendiri juga tidak benar-benar tahu ya di mana penerapannya untuk bidang kalian. Cuma kemungkinan besar nanti di mata kuliah kimia fisika nanti akan ada materi yang juga berhubungan dengan nilai eigen dan vektor eigen. Jadi seperti yang saya bilang di awal semester, mata kuliah ini adalah untuk menunjang mata kuliah kimia fisika, sehingga ya saya akan memberikan ya beberapa pengantar ya, dan mungkin hanya garis besar idenya. Saya tidak akan masuk ke materi yang terlampau advance begitu, tapi yang penting itu cukup buat modal Anda nanti mempelajari mata kuliah kimia fisika. Ya, dan saya juga cukup paham bahwa pengerjaan nilai eigen dan vektor eigen ini untuk yang 2x2 yang bisa dibilang yang paling kecil itu pun juga sudah cukup panjang, karena Anda nanti harus mengerjakan persamaan karakteristik, lalu Anda punya 2 nilai eigen dan Anda harus mencari masing-masing vektor eigennya. Ya, jadi saya rasa ya untuk nanti misalkan di ujian, saya rasa juga yang diujikan hanya yang 2x2. Yang 3x3 ke atas juga bisa, tapi yang 3x3 itu artinya Anda akan punya persamaan karakteristik berupa persamaan pangkat 3. Anda harus menghitung determinan matriks 3x3. Dan persamaan pangkat 3 itu untuk difaktorkan itu kalau untuk manual mungkin cukup sulit ya. Dan kalau ada 3 nilai eigen juga berarti Anda harus mencari 3 buah vektor eigen ya, dan itu mungkin bukan hal yang cukup humanis ya, kalau untuk materi sebanyak ini. Ya, jadi saya rasa itu paparan saya untuk materi nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks ya. Semoga ini bermanfaat dan nanti Anda dapat mencoba beberapa soal latihan yang mungkin bisa saya berikan di LMS atau mungkin dalam diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih.